Halo kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang hal yang membuat Borobudur dipercaya sebagai jejak peninggalan Nabi Sulaiman. Apakah yang menjadi bukti? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Mungkin akan terdengar aneh dan tidak mungkin jika seorang yang agung seperti Nabi Sulaiman ternyata punya peninggalan kerajaan berupa Candi Borobudur. Hal ini tentunya akan mengundang ketidakpercayaan karena seperti yang kita ketahui bahwa Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Sailendra. Namun, pengetahuan yang berbeda jika kamu menanyakan hal tersebut kepada Kiai Haji Fahmi Basya, seorang matematikawan Islam asal Indonesia. Kiai Haji Fahmi akan menjawab bahwa Borobudur memang jejak kerajaan Sulaiman yang ada di Indonesia. Bahkan, hal tersebut terangkum dalam bukunya yang berjudul Matematika Islam 3. Inilah penjelasan lengkap yang dijabarkan oleh Kiai Haji Fahmi Basya. Dalam kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Fahmi, ada puluhan bukti keseluruhan yang ia kumpulkan sebagai penguat. Namun, yang bisa jelas kita lihat hingga sekarang adalah relief-relief yang tertinggal di Candi Borobudur. Kiai Haji Fahmi sendiri menyebutnya sebagai tamasil, yaitu gambar-gambar yang ada di dinding Borobudur berupa manusia, hewan, tumbuhan untuk mengilustrasikan sesuatu yang pernah terjadi ketika zaman Nabi Sulaiman. Perlu kalian ketahui, jika pada masa Nabi Sulaiman membuat patung memang tidak diharamkan. Ada beberapa bukti tamasil atau relief yang ada di Borobudur ini yang mustahil dibuat dan dibuat oleh manusia pada abad ke-8. Yang ketika itu sudah memasuki abad keramik. Menurutnya, tamasil ini sendiri dibuat oleh para jin, yang sebagaimana disebut dalam Al-Quran dengan melunakkan batu. Ada setidaknya tamasil Ratu Bilqis yang mengangkat kainnya ketika memasuki kerajaan Sulaiman. Orang berbicara dengan burung, serta perangkas yang disambung dan memiliki kunci. Selain tamasil yang mustahil dibuat oleh tangan manusia karena polanya yang sangat susah, ada banyak relief lain yang seolah memberikan kisah tentang kehidupan Nabi Sulaiman. Semuanya terlukis di Candi Borobudur. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Sulaiman dianugerahkan mukjizat yang bisa memahami semua bahasa makhluk hidup. Hal tersebut tercantum dalam relief bunga dan binatang seperti kuda, anjing, gajah, babi, dan beberapa hewan lain di dinding Borobudur. Selain itu, seperti yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 248, bahwa salah satu bukti dari kejayaan Nabi Sulaiman adalah tabut, atau kotak peti yang berupa warisan dari Nabi Daud. Pada salah satu sudut Borobudur memang tampak sebuah peti yang dijaga oleh seseorang. Selain kisah kehidupan kerajaan Nabi Sulaiman, Kiai Haji Fahmi juga mengungkap kisah Ratu Bilqis yang akhirnya takluk kepada sang Nabi. Yang familiar di telinga kita pasti tentang sebuah istana yang dipindahkan oleh seorang yang mempunyai ilmu yang kuat. Istana sang ratu inilah diperkirakan merupakan Candi Ratu Boko, atau dalam Al-Quran yang dijelaskan sebagai Sidrin Kolil atau bangunan yang tersisa sedikit. Hal tersebut tentu dengan bukti yang cukup kuat, yakni ditemukannya lempengan emas berisi kalimat lafaz Bismillah, yang diduga sebagai surat ancaman sekaligus ajakan untuk menyembah Allah di kolam Candi Ratu Boko. Jarak tempuh Borobudur dan Ratu Boko sejauh 36 km sangat memungkinkan jika surat tersebut diantar oleh burung dalam sekali terbang, yaitu burung hudhud. Mengenai istana yang berpindah, di Borobudur ada stupa yang disebut sebagai Istana Balqis. Namun, bangunan tersebut tidak semuanya pindah, karena ada sebagian yang masih tersisa di Ratu Boko hingga sekarang. Inilah yang disebut sebagai Sidrin Kolil.
Selama masa pemerintahan sebagai raja, Nabi Sulaiman disebut banyak membangun bangunan dengan bantuan para jin. Dalam surah Saba ayat 13-14 disebutkan bahwa jin membangun bangunan yang tinggi, diperkirakan candi Prambanan dan patung-patung seperti yang bisa dilihat di Candi Borobudur sendiri. Selain itu, kematian Nabi Sulaiman juga tidak diketahui oleh siapapun termasuk para jin. Maka ketika mereka mengetahui sang Nabi telah wafat, berhentilah pula mereka membuat patung tersebut. Hal ini bisa dilihat jika di Borobudur ada sebuah patung yang memang tampak belum tuntas pembuatannya. Penelitian ini tidak berhenti sampai di sini saja. Masih ada negeri Sabah yang merupakan daerah kekuasaan Ratu Balkis ketika itu. Negeri Sabah sendiri ada di Indonesia, yaitu Wonosobo yang memang tidak jauh dari wilayah Candi Ratu Boko. Dalam bahasa Jawa kuno, Wana bisa berarti hutan, sedangkan Sobo diartikan Sabah. Selain itu, letak Wonosobo yang berada di dataran tinggi juga bisa memungkinkan seseorang untuk naik dan melihat matahari terbit. Hal tersebut hampir serupa dengan kaum Sabah yang sebelumnya merupakan penyembah matahari. Terakhir, hutan Wonosobo juga banyak ditumbuhi oleh pohon maja yang buahnya pahit. Kejadian ini juga disebut di Al-Quran. Saat Allah mengazab kaum yang mendustakan ayatnya dengan menumbuhkan pohon berbuah pahit. Mengutip dari penjelasan Sabrang MDP bahwa setiap ilmu memiliki tingkat kepelaburannya sendiri-sendiri. Setiap sesuatu tidak bisa langsung dihukumi dengan benar ataupun salah, karena realitasnya tidak sesederhana itu. Kiai Fahmi Basya telah melakukan penelitian selama kurang lebih 36 tahun untuk kemudian berbicara jika Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman dengan berdasar pada dalil Al-Quran. Tugas kita bukan pula membenarkan atau juga menyalahkan, tapi menelaah, mengambil pelajaran, dan mengapresiasinya. Demikianlah hal-hal yang membuat Borobudur dipercaya sebagai jejak peninggalan Nabi Sulaiman. Kamera demi masa boleh percaya ataupun tidak. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.